Selamat datang kembali di channel Angga Fidrian. Sekarang tempatnya baru. Tempatnya bukan di rumah, karena biasanya kalau teman-teman nonton itu belakangnya adalah perpustakaan di rumah saya, isinya koleksi-koleksi buku saya, tapi ini bukan. Ini adalah tempat yang baru. Nah, eh, sekarang kita akan bahas tentang sebuah pembahasan yang viral, sebuah video viral yang muncul di media massa, muncul di media internet utamanya, itu yang cukup bikin heboh. Tapi ini disclaimer dulu, ini bukan dibikin untuk mendukung produk minuman tertentu. Karena uh, yang akan kita bahas bukan tentang si produk minumannya, tapi tentang kebijakan publiknya kaitan dengan air minum. Nah, kita akan bahas tentang kunjungan Deddy Mulyadi ke Aqua di Sukabumi. Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu dia tujuan kita. Oke, nah uh, ramai banget, yang pasti videonya ramai banget, tentang sidak Gubernur Jawa Barat ke Aqua, di mana di potongan video yang banyak beredar itu gubernur nanya nih ke orang dari Aqua, jadi sumber air kalian ada dari mana? Orang Aqua nyebut bahwa sumbernya dari sumur bor dalam. Tapi terus Deddy Mulyadi bilang, saya kira ini dari sumber mata air, dari air permukaan. Jadi dari sungai dibendung lalu dijadiin Aqua atau air minum dalam kemasan, AMDK gitu. Kalau di Indonesia namanya AMDK, air minum dalam kemasan, mereknya Aqua. Nah, pasca video itu viral, video itu ramai dibahas, muncul banyak pernyataan di media sosial. Utamanya yang saya temukan pertama itu adalah di thread. Saya ada merespon beberapa beberapa post dari thread yang kira-kira bahasanya adalah, wah ini mah tipu-tipu, katanya dari sumber mata air tapi dari sumur bor juga. Apa bedanya dengan sumur bor di rumah? Nah, ini menurut saya jadi concern utama, karena alih-alih membahas substansi penyediaan air minum untuk warga, tapi malah jadi pembahasan tentang apakah perusahaan ini menipu publik atau tidak menipu publik, dengan pernyataan iklannya nyebut mata air pegunungan. Gini, sebagai orang yang pernah bekerja di kebijakan publik di Jakarta, saya paling tidak memahami tentang proses penyediaan air minum gitu, atau pengelolaan air tanah di Jakarta. Tapi Jakarta itu hilir, sedangkan Sukabumi itu hulu. Nah, ada yang namanya groundwater, itu air dalam tanah. Ada yang namanya surface water, itu air permukaan. Yang disebut sama Deddy Mulyadi, air keluar dari gunung, masuk ke sungai dan segala macam, itu namanya air permukaan. Sedangkan air yang masuk ke dalam tanah, itu namanya groundwater atau air tanah, karena dia masuk ke dalam tanah. Sebenarnya ketika hujan, ya ini kita bicara siklus hidrologi ya. Ketika hujan itu ada air turun dari langit, ada yang masuk ke tanah, dia jadi air tanah, jadi groundwater. Ada yang masuk ke saluran masuk ke sungai, itu namanya surface water, air permukaan. Dan air permukaan itu nggak melulu dia sumber dari mata air. Jadi jangan membayangkan gitu ya, mata air adalah ada air keluar dari dalam tanah, terus dia masuk ke sungai, terus nanti bercampur itu pasti sama air dari sekitarnya gitu. Dan itu ya udah apa ya namanya, airnya pasti diproses, karena itu udah
bercampur polutan segala macam dan lain-lainnya. Nah, itu kira-kira gambaran singkatnya tentang mana air permukaan dan mana air tanah. Air di rumah kita itu dipompa dari dalam tanah, itu namanya air tanah. Sedangkan air yang ada di sungai itu namanya air permukaan. Jadi, apakah dua-duanya bisa jadi sumber air minum? Bisa. Tapi apakah dua-duanya salah satunya lebih baik atau tidak lebih baik? Tergantung alamnya. Tapi apakah salah keduanya? Tidak salah. Jadi ketika kita memandang air minum, itu adalah air permukaan dan ada air dari dalam tanah. Itu kira-kira gitu. Nah, faktanya, ini faktanya, 70-85% air kemasan di dunia itu berasal dari air bawah tanah atau groundwater. Ini dari hasil laporan International Groundwater Resource Assessment Center di bawah United Nations. Jadi, ketika gubernur datang ke perusahaan air minum dalam kemasan, iya sudah pasti kemungkinan besar airnya dari air dalam tanah. Nah, groundwater sendiri itu ada banyak macamnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi ketika kita ngomongin air tanah, International Groundwater Resource Assessment Center yang tadi saya sebutkan itu adalah lembaga riset tentang air tanah lah kira-kira gitu ya, groundwater di bawah UNESCO. Itu ngejelasin bahwa ada 4 sumber air lah, 4 sumber air. Kira-kira air dari sumur artesis. Air dalam kategori ini berasal dari sumur yang bersumber pada akuifer yang kedap. Akuifer adalah lapisan tanah yang terdiri dari bebatuan, pasir, tanah yang mengandung air. Jadi sumur artesis, sumur akuifer itu ada lapisan air di bawah tanah, itu di paling bawah gitu. Paling bawah itu namanya akuifer. Yang biasanya airnya banyak banget di situ. Nah, sumur artesis berarti tekanan dalam ruangan sumber air cukup kuat karena dikurung oleh bebatuan yang kedap, sehingga air mengalir sendiri ke atas, terkadang hingga ke permukaan. Jadi begitu dibor ke bawah, jadi bor itu dari atas ke bawah ya, ngebor kan nggak mungkin digali, pasti ngebor. Nah, ketika dia sampai di lapisan akuifer di sumur artesis, dia akan naik ke atas. Nah, lalu yang kedua itu adalah air mineral. Nah, kalau air mineral ini kaitannya sama kandungan ya. Air mineral berasal dari sumber air bawah tanah yang mengandung paling tidak 250 ppm larutan zat padat. Mineral harus berasal dari sumber, tidak boleh ditambahkan, nggak boleh ditambahin mineralnya nggak boleh ditambahin, jadi udah emang ada di situ. Lalu kategori nomor 3 adalah air dari mata air atau spring water. Kategori ini berarti sumber adalah air yang mengalir sendiri ke permukaan. Air bisa diambil dari mata air di permukaan atau melalui lubang ke sumber mata air yang ada di bawah tanah. Tetap aja ada yang diambil dari bawah tanah gitu airnya. Jadi bukan air yang keluar terus mengalir lewat sungai gitu. Enggak kayak gitu. Lalu adalah air sumur. Air diambil menggunakan sumur atau lubang, berbeda dengan sumur artesis yang tadi yang pertama. Air dalam kategori ini tidak mengalir sendiri ke atas atau perlu dipompa ke permukaan. Nah, ini biasanya yang ada di rumah-rumah kita, air sumur gitu. Karena ditariknya harus dipompa juga gitu airnya. Nah, semua jenis AMDK atau air minum dalam kemasan berasal dari sumur, termasuk spring water atau air dari mata air pegunungan. Selain 4 kategori di atas, ada juga air minum dalam kemasan yang bentuknya kayak sparkling water. Kan kita suka lihat ada sparkling water, ada air soda, apa segala macam dan lain-lainnya lah. Atau juga air yang kaitan sama reverse osmosis. Reverse osmosis tahu kan kayak amidis gitu ya, mereka itu kan reverse destilasi gitu. Dan air-air lainnya gitu yang bukan air mineral. Jadi menurut IGRC 70-85% air kemasan di dunia termasuk Indonesia, itu dari Jerman, Kanada, Italia, Indonesia itu berasal dari air bawah tanah. Dan penggunaannya itu menurut IGRC itu lebih kecil daripada air yang dipakai untuk industri lain dan untuk irigasi. Irigasi itu untuk pertanian gitu ya. Jadi selama digunakan dengan benar,
ancamannya harusnya nggak terlalu besar. Nah, lalu kita bergerak ke aturan di Indonesia sendiri gitu. Apa sih di Indonesia tuh aturannya kayak gimana sih gitu ya? Ada aturan resmi namanya Permen Perin nomor 26 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Permen Perin 78 tahun 2016 tentang air minum dalam kemasan. Nah, di dalam aturan itu dijelasin bahwa air mineral alami boleh berasal dari sumber alami atau dibor dari sumur dalam dengan proses yang menghindari pencemaran atau perubahan sifat alaminya. Jadi pokoknya diambil terus diproses tanpa tangan manusia lah kalau bahasa marketingnya. Sehingga nggak ada pencemaran atau perubahan sifat alami, jadi langsung dimasukin. Di peraturan Indonesia sendiri itu adalah ada SNI kaitan sama air minum dalam kemasan standar nasional Indonesia, yaitu air mineral ada kodenya, air demineral SNI-nya, air mineral alami dan air mineral embun. Nah, artinya air minum dalam kemasan jika sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah lewat Permen Perin, lewat SNI dan segala macam, itu nggak ada masalah. Harusnya nggak ada masalah. Nah, dalam konteks SNI 3553.2/2015 atau yang masuk ke kategori air mineral, diantaranya itu ada Aqua, ada Le Minerale, ada Oasis, ada Alfamart, ada macam-macam. Semua kaitan sama penyediaan air minum itu bisa dicek di Bang Sani. Mana ya, bentar. Saya lupa nih. Bang Beni, bangbeni.bsn.go.id. Nah, kalian bisa ngecek SNI. Mana-mana aja perusahaan yang sudah memenuhi SNI. Di antaranya yang sudah ada tadi saya sebut, itu Aqua, Le Minerale, Oasis. Gitu. Itu semua yang ada di kaitan sama SNI, kaitan dengan kategori air mineral. Lalu, pertanyaan selanjutnya, jadi air minum di bor tuh bener apa enggak? Salah apa enggak? Ya, sesuai peraturan di Indonesia dan sesuai peraturan di dunia, air minum dalam kemasan yang dihasilkan dari bor atau sumur bor dalam itu boleh diminum. Itu aman-aman aja buat diminum gitu. Karena bornya itu masuk ke lapisan akuifer atau lapisan air yang terlindungi. Itu boleh diminum dan sesuai standar SNI bahkan gitu, jadi nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya buat apa sih perdebatan yang kemarin? Kalau bagi saya sendiri, memperdebatkan sumber air mineral itu bisa dilihat aja gitu, lewat apakah sesuai SNI atau enggak, apakah dia ilegal atau enggak, apakah pajak air tanahnya dibayar sesuai ketentuan apa enggak, dilihat aja datanya gitu, kasih tahu ke publik datanya itu seperti apa. Kalau semuanya sudah comply, ya udah, berarti nggak ada masalah. Nah, ketika perdebatan itu bicara tentang distribusi, yang lebih tonasenya, hak pekerja, ya udah di situ aja gitu. Ngomongin hak pekerja berarti harus didorong supaya pekerjanya dibayar dengan layak. Ketika ngomongin tentang tonase, bagaimana kompensasi mereka yang diberikan kepada ketika tonasenya berlebih dan merusak jalan. Nah, itu yang perlu dibahas lebih lanjut gitu. Bukan malah sumber-sumbernya yang nggak jelas, yang sudah jelas gitu kira-kira. Nah, Gubernur Jawa Barat daripada mempermasalahkan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat itu punya satu perusahaan Jawa Barat, perusahaan yang levelnya Jawa Barat, itu PT Tirta Gemah Ripah yang punya tanggung jawab untuk menyediakan sistem penyediaan air minum atau SPAM ke seluruh Jawa Barat. Serta ada 24 BUMD atau perusahaan milik daerah, perusahaan air minum daerah atau perseroda di seluruh kota kabupaten yang mengurusi air minum. Ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Cianjur, Sukabumi, Kota Sukabumi, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Banjar, Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran. Dari 24 perusahaan level kota kabupaten dan satu perusahaan air minum level provinsi, kira-kira apakah Jawa Barat telah berhasil menyediakan air minum yang langsung bisa diminum? Bagaimana cakupan pelayanan pipanisasinya? Apakah sudah mencakup ke seluruh mayoritas rakyat di Jawa Barat? Daripada sibuk mengurusi atraksi di perusahaan air minum yang secara regulasi
sudah aman, bukan sekedar aman, sudah sesuai ketentuan, kayaknya Gubernur Jawa Barat lebih baik, Kang Deddy Mulyadi lebih baik untuk membahas pipanisasi lewat perusahaan-perusahaan air minum tadi. Bagaimana layanan air minum bisa sampai ke seluruh warga. Karena kalau warganya sudah bisa memenuhi kebutuhan air minumnya lewat pipa yang disediakan sama pemerintah, kayaknya warga nggak perlu lagi beli air minum botol dalam kemasan setiap hari. Nggak perlu lagi beli galon untuk minumnya, langsung aja pakai pipa air minum dalam kemasan. Pipa air minum dari PDAM. Tentu sekarang udah banyak nih alat-alat reverse osmosis apa dan segala macamnya yang bisa langsung masukin air ke alat tersebut selalu bisa diminum. Tapi kan itu jadi solusi pribadi, bukan solusi sistemik. Nah, tentunya daripada fokus ke atraksi, lebih baik fokus pada substansi. Gitu kira-kira. Sampai jumpa lagi.